sudah tidak diragukan lagi kancahnya di dunia gizi nasional maupun internasional. Kepada Bapak Syafiq, hari ini akan membawakan materi berjudul The New Normal, yaitu usai PSBB, apa saja sih yang harus diperhatikan masyarakat untuk kembali beraktivitas normal. Kepada Bapak Ahmad Syafiq, dipersilahkan waktu dan tempatnya. Baik, terima kasih Tita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah saya dapat giliran terakhir dan saya mengucapkan selamat pada panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan ini, yaitu dari Iluni Gizi UI ya. Saya melihat tadi mahasiswa-mahasiswa saya, alhamdulillah sudah luar biasa sekali. Sekarang mereka bukan mahasiswa lagi, mereka sudah menjadi kolega ya, dari dari lingkungan para pegiat dan pelaku gizi di masyarakat. Ada Asti, terus ada Amel, ada siapa lagi tadi ya, ada Zakia, ada yang ada Dini, ya Dini pernah bekerja juga dengan saya, luar biasa. Dan Sela tentunya juga terima kasih pada Bu Fitri. Terima kasih juga saya ucapkan pada seluruh pendukung dari kegiatan ini, termasuk Asosiasi Keluarga Gizi, Persagi, Persagi, IAKMI, kemudian IAGIKMI, Ikatan Ahli Gizi Kesehatan Masyarakat Indonesia, dan Iluni FKM. Sebagai disclaimer, materi yang akan saya sampaikan mungkin sangat berbeda settingnya ya dengan apa yang tadi sudah disampaikan Bu Fitri, yang settingnya adalah setting layanan atau setting care, setting kuratif dari gizi. Memang gizi spektrumnya ilmu gizi luas sekali, termasuk apa yang akan saya sampaikan lebih terkait dengan gizi kesehatan masyarakat. Mudah-mudahan suara saya cukup jelas ya. Saya akan share screen. Baik. Apakah cukup jelas terlihat ya? Oke. Kalau tidak ada respon artinya cukup jelas terlihat. Jelas ya? Jelas terlihat, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Jadi apa sih yang disebut dengan new normal itu? Saya mengutip Bu Agustin Kusumayati, kita semua kenal, beliau mantan dekan, sekarang sekretaris dari Universitas Indonesia. Beliau menjelaskan bahwa new normal itu adalah tatanan kehidupan baru yang dipicu oleh keberadaan COVID-19 yang memungkinkan manusia untuk hidup sehat, menjalankan fungsi dan perannya sebagai makhluk sosial, dan menjadi produktif sehingga terciptalah kehidupan yang mulia dan sejahtera. Itu kira-kira yang disebut sebagai new normal. Saya sepakat dengan Bu Agustin dalam hal ini. Nah, kemudian berikutnya, new normal itu bukan kembali ke situasi normal yang lama, karena ada yang berubah secara fundamental, yaitu bahwa SARS-CoV-2 atau virus penyebab COVID-19 itu kini eksis bersama kita. Nah, perbedaan utama dalam hal PSBB dengan new normal adalah terutama dalam pelonggaran untuk mobilitas. Jadi kalau dulu mobilitas dikurangi, orang WFH ya, work from home atau bekerja dari rumah. Sekarang mulai berangsur orang mulai bekerja di kantor. Kemudian mobilitas yang lain juga secara bertahap sudah dibuka atau dilonggarkan. Transisi untuk adopsi kebiasaan dan perilaku baru sebenarnya selama PSBB itulah masa transisinya. Ada beberapa kebiasaan dan perilaku yang baru bagi orang-orang tertentu ya, karena bagi yang lain sebenarnya bukan hal baru. Kebiasaan cuci tangan pakai sabun dan seterusnya itu ini luar biasa momentum dari pandemi ini, sesuatu yang sudah bertahun-tahun, belasan tahun diajarkan oleh Kesmas, Kesehatan Masyarakat, ya, untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian berbagai nasihat-nasihat kesehatan masyarakat itu mendapatkan momentumnya yang luar biasa saat ini, gitu. Jadi selama bertahun-tahun itu
hasilnya sekarang kita rasakan. Terutama kita lihat aspek sanitasi dan hygiene, menjaga jarak, gizi seimbang, aktivitas fisik, istirahat cukup, dan mengelola stres. Ini adalah berbagai kebiasaan dan perilaku baru yang dijalani selama PSBB, dan itu sebenarnya adalah masa transisi untuk new normal. Jadi new normal itu kebiasaan-kebiasaan dan perilaku ini perlu dipertahankan, apalagi ketika ada pelonggaran untuk mobilitas, maka semua orang harus aware dan mengadopsi berbagai hal-hal baru ini. Masalahnya adalah kurva adaptasi setiap orang beda-beda. Nah, di sini saya ingin mengutip Rogers dalam bukunya yang sangat terkenal, Diffusion of Innovations, itu menjelaskan bahwa dalam hal inovasi baru atau kebiasaan baru, sikap baru, perilaku baru tadi, itu ada yang disebut innovators yang kira-kira cuma 2,5% dari populasi, early adopters, mereka yang dengan segera mampu mengadopsi perilaku baru tersebut, early majority, jadi mayoritas itu terbagi dua, ada yang early dan ada yang late. Ya, dan late majority dan laggards. Laggards ini mereka yang lamban sekali dalam menerima atau mengadopsi, beradaptasi dengan situasi yang kebiasaan-kebiasaan atau perilaku yang baru. Saya kutip menarik ya, hasil temuan survei BPS, Badan Pusat Statistik, survei sosial demografi dari dampak COVID-19 yang baru saja diluncurkan. Itu kalau kita lihat indeks perilaku ketaatan, ini karakternya mereka yang taat itu biasanya makin tua makin taat. Jadi yang kurang taat ini yang muda-muda ternyata dalam hal adopsi perilaku baru tadi. Ya. Jadi kalau kita lihat ini dari nilai rata-rata dari 13 perilaku, itu semakin bertambah usianya, dia semakin semakin patuh, semakin taat terhadap berbagai perilaku yang harus diadopsi. Jadi kalau kita lihat misalnya kejadian di Italia, itu salah satu penyebab outbreak yang utama adalah ketika anak-anak muda secara berduyun-duyun migrasi dari satu tempat di Italia ke tempat lain. Nah, ini juga penting menjadi perhatian kita bahwa ketika berhadapan dengan kelompok populasi yang muda, mereka cenderung tidak begitu taat dalam hal adopsi-adopsi perilaku yang baru tadi. Apa saja perilaku ketaatan yang diukur? Pengetahuan akan physical distancing, penerapan physical distancing pada diri sendiri, memakai masker, cuci tangan dengan sabun 20 detik, pakai hand sanitizer atau disinfektan, menghindari berjabat tangan, menghindari pertemuan atau berdiri dalam antrian yang panjang, menghindari menyentuh permukaan benda di area publik, menghindari naik transportasi umum, segera memberitahu orang lain kalau menunjukkan gejala penyakit, menghindari menyentuh wajah, memakai sarung tangan, menjaga jarak 2 meter dari orang lain ketika di luar rumah. Jadi inilah yang diukur oleh survei BPS tadi. Gimana hasilnya tadi selain ketaatan? Ternyata 87% responden itu tahu secara detail mengenai kebijakan physical distancing. Ini penting. Artinya dari segi pengetahuan itu mereka tahu, tapi yang menerapkan hanya 72%. Jadi meskipun tahu, belum tentu semua mampu, mau, dapat melakukan atau menerapkan physical distancing itu. Yang menarik juga adalah bahwa perempuan lebih mengetahui dan lebih menerapkan physical distancing dibanding laki-laki. Nah ini jadi kalau kita lihat bahwa perempuan itu 77%, laki-laki hanya 67%, jadi beda 10%. Artinya perempuan lebih taat ya dalam hal physical distancing ini. Kemudian 8 dari 10 responden sering selalu mencuci tangan dengan sabun selama 20 detik. Artinya cuci tangan dengan sabun ini cukup berhasil, banyak yang mengadopsi, cukup sukses gitu ya. Dan lagi-lagi perempuan lebih sering atau lebih patuh, lebih disiplin dalam hal cuci tangan dibandingkan responden laki-laki. Ya, jadi tadi kita udah lihat umur muda, laki-laki. Nah, itu yang mungkin jadi salah satu target grup yang penting untuk diubah perilakunya. Kemudian kita lihat juga responden perempuan cenderung lebih khawatir berada di luar rumah dan selalu menggunakan masker dibandingkan responden laki-laki.
Jadi di sini perempuan lebih sering menggunakan masker dan kira-kira jaraknya juga konsisten ya untuk masing-masing perilaku, kira-kira perbedaannya 10% lebih banyak yang perempuan yang melakukan. Gitu. Kemudian nah di sini memang ketika berada di luar rumah semakin khawatir, semakin besar kecenderungan untuk selalu menggunakan masker. Jadi 8 dari 10 responden sering atau selalu menggunakan masker ketika berada di luar rumah. Nah, kemudian saya ambil contoh lagi dari survei yang sama, penggunaan transportasi umum mulai dihindari, jadi sekitar 83%, 82,5% responden menghindari transportasi umum di tengah COVID. Artinya cukup tinggi ya persentasenya yang menghindari transportasi online. Jadi persoalannya adalah dari mereka yang tidak menghindari transportasi itu, masih ada sekitar 30% yang belum melakukan social distancing di tempat umum. 32% kadang-kadang jarang atau tidak sering melakukan social distancing, dan baru 38% yang social distancing kalau menggunakan transportasi umum. Nah, di sini saya kasih pojokan tadi ya, perempuan di samping lebih disiplin, lebih patuh, juga lebih banyak belanja online dibanding laki-laki. Nah, ya saya kira tidak aneh ya. Jadi offline juga begitu saya kira, online juga ternyata ya. Nah, untuk mengadopsi perilaku baru, ada beberapa hal dari karakteristik perilaku tersebut yang bisa mendorong seseorang untuk mengadopsi. Yang pertama adalah manfaatnya. Perilaku baru tersebut harus jelas manfaatnya, dalam hal ini yaitu terhindar dari infeksi COVID-19. Kompatibilitasnya, apakah sesuai dengan nilai dan norma yang dianut. Dalam hal ini, seberapa penting kesehatan itu, gitu ya. Disinilah kita sering mendengar dilema bagi orang-orang tertentu, ya, atau bahkan kelompok masyarakat tertentu yang harus melakukan kompromi antara kepentingan kesehatan dengan kepentingan ekonomi misalnya. Jadi di sini ada kelompok-kelompok yang lebih susah untuk mengadopsi karena dalam hal ini nilai dan norma yang dianutnya juga mungkin berbeda, gitu ya. Kesehatan memang penting, bahkan ada yang sampai cenderung fatalistik berpikirnya sehingga dalam hal upaya menjadi minim atau berkurang. Kemudian perilaku kebiasaan baru itu apakah mudah diterapkan? Ya, saya ambil contoh aja. Masker. Ya, masker itu banyak sekali yang mengeluh kalau pakai masker itu nggak bisa nafas. Ya, masker yang baik semakin dia mampu memfilter lebih kecil partikelnya, maka akan semakin sulit memang bernafasnya. Jadi dalam hal ini ada kompleksitas juga di situ, gitu ya. Dengan kebiasaan-kebiasaan yang baru, ternyata ketika pakai masker itu tidak nyaman dan seterusnya. Jadi kemudian akhirnya terabaikan atau diabaikan penggunaan itu. Lalu seberapa dapat diuji apakah perilaku-perilaku tersebut dapat diterapkan bertahap. Misalnya saya nyoba pakai masker kalau ada kerumunan. Kemudian nanti semakin bertahap dia semakin terbiasa dengan menggunakan masker itu gitu. Demikian juga dengan cuci tangan yang tadinya belum menjadi kebiasaan, makin lama makin menjadi kebiasaan, oh saya harus cuci tangan, saya harus pakai disinfektan dan seterusnya. Observabilitas manfaat harus dapat terlihat nyata. Jadi semua perilaku-perilaku baru tersebut memang harus menunjukkan manfaat yang realnya. Gitu. Kemudian ada dimensi lain dalam hal ini adalah yang disebut literasi. Saya ambil contoh literasi gizi, tapi sebenarnya dasarnya adalah literasi kesehatan. Jadi model yang dipakai Natbim dan Velardo membagi literasinya dalam 3 domain, fungsional, interaktif, dan kritikal. Ini adalah kemampuan atau kapasitas untuk memperoleh, mengolah, dan memahami informasi dasar mengenai gizi. Baik, saya mulai dengan fungsional. Ini adalah kemampuan untuk mendapatkan informasi yang tepat dan mengerti cara memanfaatkannya untuk kesehatan. Ini pengetahuan yang sifatnya deklaratif, mengetahui mengenai sesuatu, mengerti mengenai manfaat, kandungan gizi, cara penggunaannya, termasuk tadi perilaku-perilaku baru tadi ya kalau di kesehatan.
Kemudian interactive nutrition literacy, ini adalah kemampuan menerapkan informasi gizi yang tadi dalam perilaku. Jadi tahu gimana caranya untuk melakukan apa yang sudah diketahui tadi. Contohnya mampu menerapkan informasi gizi yang tertera pada label pangan kemasan atau pangan olahan. Itu dia tahu gimana cara menerapkan informasi itu. Dan ini tidak mudah gitu ya, karena banyak yang meskipun mungkin membaca tapi tidak mengerti. Jadi saya kira ada cukup banyak tantangan nih buat teman-teman yang bergerak Amel Nutricare tadi ya, gizi, pendidikan edukasi gizi, saya kira banyak yang bisa dikerjakan di situ. Yang terakhir adalah literasi gizi kritikal, kemampuan menilai informasi gizi, informasi ini benar atau salah, jadi kekritisan terhadap informasi gizi, dan kemampuan untuk bertindak untuk pemenuhan kebutuhan gizi tersebut. Jadi misalnya, aduh, sekarang tukang sayur nggak lewat depan rumah, apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi kebutuhan gizi dalam hal sayur buah, dalam hal sumber protein hewani, dalam hal yang lain-lain. Jadi mampu menyaring informasi yang benar, tapi mampu juga bertindak untuk memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Itu kalau kita bicara perilaku individu. Sementara secara sistem, tadi saya lihat banyak juga pertanyaan ya mengenai bagaimana sih layanan gizi di masyarakat itu. Menurut saya, program dan layanan gizi di masyarakat harus tetap berjalan dengan berbagai penyesuaian. Termasuk program-program percepatan penurunan dan pencegahan stunting, program 1000 hari pertama kehidupan. Kementerian Kesehatan ada 2 direktorat sudah mengeluarkan panduan layanan kesehatan balita untuk tenaga kesehatan dari Direktorat Kesehatan Keluarga dan pedoman pelayanan gizi dari Direktorat Gizi Masyarakat. Perlu ada sinkronisasi pesan dari kedua panduan ini, di samping perlunya masifikasi dari segi sosialisasi panduan ini. Ya, karena saya lihat tadi banyak yang masih bertanya, ini harusnya gimana, pembagian vitamin A harusnya bagaimana, dan seterusnya itu sebenarnya sudah diatur dalam panduan dan pedoman ini. Mudah-mudahan bisa tersosialisasikan dengan baik, dengan merata, dan perlu kerjasama atau sinergi antara pusat dan daerah dalam rangka pelaksanaan dari layanan gizi dan kesehatan bagi terutama bagi balita kita. Kemudian poin yang berikutnya adalah secara sistem memperkuat ketahanan pangan dan gizi masyarakat melalui berbagai program dan kebijakan. Misalnya community food bank. Lumbung masyarakat kita punya nggak? Zaman dulu ada lumbung desa, sekarang kita punya nggak community food bank? Alokasi dana untuk jaringan pengaman sosial, termasuk dana desa untuk makanan dan gizi ya, itu tidak boleh terlupakan atau terlewatkan. Ini kalau kita lihat dari pedoman Direktorat Kesehatan Keluarga, kalau PSBB plus atau kasus COVID plus itu berbeda dengan PSBB-nya longgar atau kasus COVID-nya minus. Jadi, atau tidak ada ya, negatif. Jadi menunda pelayanan balita di posyandu. Pemantauan pertumbuhan perkembangan dilakukan mandiri di rumah, balita berisiko dilakukan dengan telekonsultasi untuk pemantauannya, imunisasi vitamin A dengan janji temu di fasilitas kesehatan, bukan di posyandu. Pemeriksaan khusus terintegrasi dengan perjanjian, kemudian pemberian obat pencegahan massal dalam hal ini untuk kecacingan ditunda. Dalam kasus PSBB plus PSBB positif dan COVID-19-nya positif. Tapi kalau PSBB-nya dilonggarkan, maka pemerintah daerah yang menentukan bisa tidaknya pelayanan posyandu dibuka atau diterapkan. Kalau diterapkan, maka harus mengikuti protokol yang ketat untuk pencegahan infeksi dan physical distancing. Jika tidak bisa, maka disamakan dengan situasi di mana PSBB diterapkan. Dari Direktorat Gizi Masyarakat juga untuk penanganan balita gizi buruk, ini ada yang wajib melakukan rawat jalan ya, kalau tanpa komplikasi, kalau dengan komplikasi tetap dirujuk untuk fasilitas rawat inap. Bayi di bawah 6 bulan dan balita di atas 6 bulan dengan berat badan di bawah 4 kilo, walaupun tanpa komplikasi medik, wajib rawat inap. Dan harus dipastikan ketersediaan logistik untuk penanganan gizi buruk setidaknya untuk 3 bulan, termasuk mineral mix dan vitamin A. Screening atau penapisan dilakukan baik secara mandiri, kunjungan rumah, atau saat kunjungan balita ke fasilitas layanan untuk imunisasi misalnya.
Untuk pemberian kapsul vitamin A tetap harus diberikan pada bulan Februari dan Agustus, termasuk pada balita dengan status OTG dan ODP. Kapsul vitamin A dapat diberikan melalui kunjungan rumah atau di fasilitas layanan kesehatan dengan memperhatikan protokol, terutama physical distancing dan penggunaan APD bagi petugas. Kalau kapsul diberikan di fasilitas, ibu tidak perlu bawa anaknya karena kapsulnya dapat dilakukan di rumah, pemberiannya oleh ibu. Perlu dipastikan bahwa dosis kedua di bulan Agustus harus terlaksana sampai ke sasaran. Jadi yang paling dikhawatirkan atau yang berusaha sekali kita hindari dari segi gizi kesehatan masyarakat, jangan sampai usai COVID, status gizi balita makin memburuk. Ini yang harus kita cegah akibat karena penyakit maupun karena kekurangan gizi. Pemantauan pertumbuhan di posyandu dilakukan secara mandiri di rumah, tentu dengan berbagai kendala ya. Mungkin untuk berat badan, timbang badan bisa, tapi ketika kita bicara stunting, panjang badan, waduh, mengukur panjang badan itu tidak mudah gitu. Apalagi dilaksanakan sendiri, yang dilakukan di posyandu saja kadang-kadang belum tentu akurat hasilnya, karena memang tidak mudah mengukur panjang badan. Dengan prinsip tadi ya, protokol pencegahan infeksi dan physical distancing, kalau ada tanda-tanda sakit pada balita, misalnya kurus, demam, darah dalam tinja, diare berulang, muntah, anak sangat haus, tidak mau makan minum, harus segera menghubungi petugas, dalam hal ini bidan desa, dan bawa anak ke fasilitas kesehatan. Setelah pandemi COVID-19 dinyatakan berakhir, maka harus ada pemantauan pertumbuhan dan perkembangan bagi seluruh balita secara serentak. Ya, ini yang dari Direktorat Gizi Masyarakat. Kemudian Naja dan Hamadeh membagi berbagai level. Ya, tadi saya sudah mulai bicara sebenarnya dari segi individu, kemudian di sistem seperti apa. Nah, ini ada multi level framework untuk COVID-19 pandemic dari Naja dan Hamadeh. Secara pada level individu, tanggung jawab individu ini berlaku untuk new normal juga ya, adalah memastikan pilihan konsumsi makanan gizi seimbang, tetap beraktivitas fisik, memelihara berat badan normal, istirahat yang cukup, dan mengelola stres. Tanggung jawab kolektif, jadi individu-individu secara kolektif harus mencegah penyebaran informasi keliru mengenai gizi dan makanan, karena akan makin membingungkan. Masyarakat literasi gizinya rendah, literasi kesehatannya rendah, tingkat adopsinya rendah, mendapatkan informasi yang keliru. Jadi akan melahirkan nanti rasa aman yang semu. Oh, saya tidak akan terkena karena saya sudah meminum atau memakan makanan tertentu, ya, bahkan mungkin juga sampai menyebabkan keracunan. Jadi minum disinfektan ya keracunan, gitu ya. Maksudnya gimana gitu? Itu adalah dampak negatif kadang-kadang dari misinformasi yang terjadi, apalagi pada zaman sekarang ya, media sosial. Sangat penting pada level komunitas untuk mencegah panic buying dan penimbunan makanan, food hoarding. Kenapa? Karena ada yang punya kerawanan lebih tinggi ya. Harusnya merata bahwa dalam hal ini kelompok lansia dan mereka yang punya penyakit kronik itu punya kerawanan lebih tinggi. Kenapa? Mereka kalau terkena COVID-19 itu intensitas penyakitnya dan mortalitasnya lebih tinggi dibanding kelompok yang lain. Rekomendasi tinggal di rumah dan social distancing yang ditargetkan untuk melindungi mereka mungkin berimplikasi negatif. Mereka lebih mudah depresi, kesulitan akses pangan, penurunan pendapatan, dan sebagainya. Kelompok ini juga berisiko kekurangan gizi sebagai akibat dari kondisi fisiologisnya, baik itu penuaan maupun penyakit kronik, yang juga serta-merta menurunkan fungsi dari imun mereka atau sistem kekebalan tubuh. Karenanya di level komunitas penting membangun sistem informasi dan dukungan untuk mengidentifikasi mana nih kelompok rawan yang tadi disebut kelompok rawan itu, dan mereka harus dapat prioritas untuk pemberian bantuan. Jadi disinilah yang disebut sebagai equity ya. Jadi ada equality, ada equity. Penting sekali memastikan bahwa kelompok ini mendapatkan prioritas. Di level nasional, tantangannya adalah tentu menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat di tengah ancaman food insecurity, ketidakterjaminan pangan, dan destabilisasi ekonomi.
perlu didefinisikan dan disiapkan food basket, atau kalau di Indonesia sembako ya, paket sembako. Mungkin perlu diredefinisi apa sih yang seharusnya ada dalam paket sembako itu. Ya, mungkin ada beberapa bahan pangan yang penting yang belum masuk dalam kategori 9 bahan makanan pokok. Lalu perencanaan dan kebijakan untuk mendorong kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor seperti subsidi, dukungan dan keringanan pajak untuk produksi pangan, mobilisasi sumber daya untuk menjamin ketersediaan pangan dan distribusinya. Pada level global, perlu ada kesepakatan global untuk menjamin perdagangan yang menguntungkan bagi semuanya, dan COVID-19 ini skalanya global. Jadi perlu tindakan yang global. Lokal jelas penting, tapi perlu ada tindakan dan kesepakatan bersama pada level yang lebih tinggi. Oleh karena itu, kerjasama, solidaritas, dan koordinasi global perlu untuk menjaga manusia dan kemanusiaan dengan menekan sesedikit mungkin korban. Ada beberapa catatan penting. Pertama, perlu pendekatan pemberdayaan masyarakat. Jadi masyarakat bukan sekedar menjadi objek dari kebijakan atau program, tapi harus memiliki posisi yang makin berdaya. Di sisi lain, masyarakat juga perlu memosisikan dirinya sebagai subjek dan paham hak dan kewajibannya sebagai warga negara itu apa. Kalau kita lihat di observasi ya, masyarakat menunjukkan potensi yang luar biasa untuk dapat membantu dirinya sendiri maupun lingkungan sekitarnya, baik melalui donasi maupun bentuk gotong royong dan solidaritas sosial yang lain. New normal menuntut adopsi dan penerapan kebiasaan perilaku baru dalam upaya mencegah penularan, baik tertular maupun menulari. Posisi atau kategori adopter yang berbeda-beda membutuhkan pendekatan promosi dan prevensi yang berbeda-beda pula. Jadi buat late adopter dengan early adopter tentu beda pendekatan promosi dan prevensinya. Nah, di sini pertanyaan utama bagi kita yang akan memasuki fase new normal tadi, itu adalah kita ada di kategori mana? Sudah sejauh mana kita berhasil mengadopsi berbagai perilaku yang diperlukan untuk koeksis hidup berdampingan ya, bukan berdampingan karena terpaksa nih sebetulnya, dengan virus SARS-CoV-2. Lalu pengukuran dan peningkatan literasi gizi dan kesehatan itu menjadi dasar untuk pelaksanaan termasuk evaluasi edukasi publik mengenai COVID-19 dan new normal. Jadi dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi. Saya melihat materi-materi yang disampaikan tadi luar biasa dan sangat relevan dengan situasi yang sedang dihadapi oleh komunitas gizi, baik itu yang ada di rumah sakit maupun gizi yang berada di masyarakat, dan baik di wilayah kuratif maupun wilayah promosi dan preventif. Beberapa referensi yang saya gunakan, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan sekali lagi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf kalau ada kekeliruan, dan sekali lagi salut buat panitia dan seluruh pembicara, juga para peserta yang masih bertahan ya jumlahnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Syafiq, luar biasa sekali ya. Jadi tadi memang beberapa rekan-rekan khususnya yang dari Papua. Ya, saya sudah mau tidur nih, jadi jamnya kan beda ya. Jadi yang keluar tuh rata-rata memang dari Indonesia Timur sebenarnya yang keluar kebanyakan. Tapi yang lain masih bertahan. Jadi berapa saya udah mau tidur, tapi mereka akhirnya masih tetap bertahan karena wah ini topiknya semakin menarik semakin malam. Sekali lagi mohon maaf bagi para peserta. Ini sebuah evaluasi juga mungkin untuk kita panitia. Kedepannya kita akan lebih memperhitungkan waktu, tapi memang topiknya seru sekali, pembicaranya luar biasa, bagus-bagus. Kita telat sedikit, tapi pertanyaannya masih banyak sekali, bahkan sampai sekarang masih muncul lagi pertanyaan. Saya minta maaf tidak bisa menyebutkan pastinya satu persatu pertanyaan. Untuk Pak Syafiq saja mungkin ada sekitar 20 pertanyaan. Bu Fitri ini ada banyak sekali, tapi saya diminta 3, tapi sepertinya saya tidak bisa terlalu banyak, maka akan ada 2 pertanyaan, satu ditujukan kepada Pak Syafiq, satu ditujukan kepada Ibu Fitri. Bagi yang lain dari panitia membantu juga menjawab di Q&A, kemudian mungkin jika ada pertanyaan yang dirasa sangat penting, ingin dijawab oleh Pak Syafiq atau Bu Fitri. Seperti tadi mungkin ada beberapa dijawab juga, dibantu jawab. Sudah terjawab juga, tadi ada pertanyaan yang saya dengar sepertinya sudah terjawab. Tapi ada yang seru sekali dari Pak Syafiq, satu, ternyata laki-laki sepertinya lebih lebih berani, wanita lebih merasa insecure ketika keluar rumah selama COVID-19 itu terjadi pada saya. Selama
periode pandemi ini yang belanja selalu suami saya. Jadi saya jarang sekali keluar. Saya kasih catatan, jadi dia jago belanja. Jadi memang survei-surveinya juga menarik, kita jadi tahu banyak hal. Begitu pula tentang penata laksanaan pasien-pasien gizi untuk pasien-pasien COVID-19 di rumah sakit, itu juga suatu yang sangat menantang dengan berbagai macam masalahnya, baru hamil, pasca melahirkan, dan lain sebagainya, itu luar biasa. Saya langsung ke pertanyaan. Teman-teman, terima kasih juga masih bertahan. Terima kasih untuk banyak sekali pertanyaan. Tapi ini memang sangat menarik sekali. Beberapa menanyakan hal yang sama. Sangat sederhana, tapi mungkin ini bisa dijawab melalui Bu Fitri dulu ya, Pak Syafiq. Bu Fitri. Maaf, ini pertanyaan silakan, umum. silakan. Terima kasih banyak, Pak Syafiq. Nah ini, maaf ini pertanyaan umum, kata Mbak Nadia Ayu Krisna. Semoga masih ada nih Mbak Nadia Ayu Krisna. Saat ini masyarakat berlomba minum vitamin setiap hari. Apakah itu aman? Karena vitamin yang dijual bebas biasanya kandungannya lebih dari kebutuhan per hari. Untuk pasien sendiri, apakah setiap hari konsumsi vitamin seperti yang ada di broadcast message, Bu? Setiap hari katanya konsumsi vitamin C dan vitamin E. Gitu kan yang broadcast tersebar. Saya adalah pasien yang sudah sembuh, setiap hari minum vitamin C dan vitamin E. Lalu saya sehat, cepat sehatnya. Nah itu bagaimana, Bu? Silakan, Bu Fitri. Ini maaf tadi ulang, vitaminnya tuh buat yang sakit apa buat yang sehat? Ini secara umum ya pertanyaannya. Saat ini masyarakat berlomba minum vitamin. Vitamin C tinggi. Jadi pas di awal pandemi ini yang salah satu yang kita lihat itu adalah borong vitamin. Borong ke apotek kah, ke supermarket kah, bahkan ada beberapa produk vitamin botol yang itu kita susah sekali carinya karena memang banyak yang memborong gitu. Tapi sebenarnya kalau untuk memenuhinya, kalau misalnya kalau di pengalaman di penanganan COVID di Wuhan itu memang pasien kritis itu diberikan yang dosis tinggi 2 sampai 2.500 itu melalui intravena. Tapi kalau misalnya itu sebagai bentuk terapi, tapi kalau misalnya untuk sehat saja, sebenarnya jauh lebih baik itu dengan makanan yang memang sumber vitamin C. Jadi kebutuhannya kebutuhan normal. Jadi artinya gini, kalau kita mau mencegah untuk tidak terinfeksi, bukan berarti kita harus kayak pasien yang TKTP, vitamin C-nya harus diberikan suplemen, bukan berarti seperti itu. Jadi kita sebenarnya makan normal saja, kemudian penuhi kebutuhan normal, gizi seimbang, kemudian sayur dan buah juga dipenuhi dengan baik. Itu kalau kita lihat data Riskesdas kan sedih banget ya, konsumsi sayur buah kita sangat rendah. Nah, sekaranglah waktunya untuk kita penuhi itu, supaya kita bisa stamina-nya bisa terjaga. Dan yang penting adalah gizi itu tidak bisa menghindari infeksi COVID. Jadi infeksi COVID yang tadi dijelaskan oleh Pak Syafiq tetap harus protokol-protokol itu harus dipenuhi. Jadi bukan saya makan gizi segala macam itu saya akan kebal dari COVID, itu enggak. Seperti itu. Oh ya Mbak Sela, maaf. Saya mau menyapa, tadi saya ngelihat ada nama teman saya di Papua dan ternyata masih menyimak Mbak Sanya dari Papua, saya hafal namanya. Ya, ya Allah, luar biasa. Ini juga ada Mbak Aisyah Haderus, Mbak Sanya. Kami jam 23.43 di Papua. Bentar lagi jadi Cinderella, Ibu, jam 24.00. Luar biasa, terima kasih. Di Batam sampai nyari genset ini ya. Iya. Nyari genset untuk lanjut. Terima kasih banyak. Memang panelis kita ini luar biasa, bagus-bagus kan. Bahkan Prof. Endang masih ada di sini juga. Terima kasih banyak, Prof. Endang. Masih menyimak ya. Luar biasa. Terima kasih banyak Bu Fitri juga jawabannya. Jadi sudah terjawab ya. Sering sekali ditanyakan, sudah dikatakan juga seringkali oleh para ahlinya, dari makanan langsung, makanan yang alami. Ya, tapi masih terus berlomba dan masih terus langka gitu. Ini ahlinya sekarang berkata kita harus sama-sama, oke, masker mungkin ya, kita kembali tadi new normal, utamanya APD gitu ya. Salah satunya maksudnya adalah bukan hanya dari sisi minum suplemen, tapi selain gizi seimbang, juga tadi faktor protokoler, terutama Ibu Fitri di rumah sakit ya, APD harus lengkap. Semoga sehat selalu, Bu. Amin. Terima kasih Bu Fitri atas kesempatannya.
mau bergabung dalam webinar kali ini. Pertanyaan untuk Ibu Fitri ada banyak sekali. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, teman-teman semua. Saya masih punya jatah satu pertanyaan lagi. Ini juga sangat menarik.